Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah yang dilanjutkan dengan ta'lim kita pada malam ini insyaallah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita semua. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang salat lail ya atau qiyamul Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan insyaallah. Jadi salat lail atau qiyamul Ramadan atau yang kita kenal dengan salat tarawih. Ya. Salat tarawih itu sunnah muakkadah hukumnya. Sunnah muakkadah. Maksudnya sunnah muakkadah itu artinya sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dilaksanakan setelah sholat Isya. Ya. Dan dilaksanakan setelah sholat Isya, yaitu dilaksanakan secara yang afdolnya secara berjamaah. Yang afdolnya itu sholat, khususnya sholat qiyamul Ramadan itu yang disebut dengan sholat tarawih itu afdolnya berjamaah. Itu afdolnya. Artinya yang lebih utama itu berjamaah. Tapi kalau ada yang mau sholat sendiri-sendiri di rumahnya boleh juga. Tapi yang afdolnya itu berjamaah. Ya, yang lebih utama itu berjamaah. Kenapa? Ya, karena Nabi pernah mencontohkan. Ya, meskipun hanya 2 malam saja. Ya, jadi Nabi itu pernah beliau ya sholat tarawih setelah sholat Isya di masjid beliau. Ya, setelah sholat Isya langsung sholat tarawih. Ini di bulan Ramadan. Ketika itu jumlah sahabat masih sedikit. Pas malam yang kedua sudah mau hampir penuh masjid. Ya, Nabi sholat. Oh, enggak kedengaran. Ya. Jadi masih pas malam pertama itu masih sedikit. Pas malam kedua ya hampir penuh masjid, tapi belum penuh. Ya, dan Nabi pun sholat bersama mereka. Pas malam ketiga masjid membeludak bahkan sampai keluar. Nabi lihat
Nabi lihat pas sahabat sedang menunggu beliau, tapi beliau udah keluar-keluar. Udah keluar-keluar beliau. Nanti keesokan harinya beliau sampaikan, saya lihat kalian tadi malam berkumpul menunggu saya untuk sholat ya berjamaah, ya sholat tarawih berjamaah. Tapi kenapa saya tidak keluar? Kenapa saya tidak keluar? Ya, saya tidak keluar itu illa annani khasyitu an tufrada alaikum fata'jazu anha. Kenapa saya tidak keluar di malam ketiganya itu untuk sholat mengimami kalian? Karena saya khawatir sholat tarawih itu diwajibkan atas kalian dan kalian pun tidak sanggup mengerjakannya. Karena ini kan masih turunnya wahyu kan? Iya. Artinya Nabi kan masih hidup, jadi itu wahyu itu boleh jadi kalau Nabi terus mengikuti kemauan sahabat, akhirnya sholat tarawih itu menjadi wajib, dan itu pun akan memberatkan sahabat dan memberatkan kita juga. Seandainya sholat tarawih itu menjadi wajib, banyak orang yang berdosa. Oleh karena itulah sehingga dari pernyataan Nabi ya menunjukkan bahwasanya sholat tarawih itu yang di bulan Ramadan itu ya secara berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ya, jadi sepanjang beliau hidup tidak pernah beliau sholat tarawih berjamaah kecuali 2 malam saja. Ya, kan beliau hidup di Madinah 10 tahun ya kurang lebih. Cuma 2 malam saja beliau berjamaah. Selebihnya beliau sholat di rumahnya saja sendiri-sendiri. Begitu juga di zamannya Abu Bakar juga sholat sendiri-sendiri orang, tidak ada berjamaah. Sendiri-sendiri. Nanti ketika di zaman Khalifah Umar, suatu ketika Umar berjalan di malam hari, ya di bulan Ramadan, kemudian melewati satu masjid. Itu masjid itu mereka sedang sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Tapi imamnya banyak. Satu masjid imamnya banyak. Ada yang di sini, di ujung sini berapa orang, ya ada yang sholat di sana. Jadi masjid itu satu masjid tapi banyak imamnya, banyak berkelompok-kelompok gitu. Kata Umar, ketika itu dia inspeksi ya, ada berapa pengawalnya, dia katakan sebaiknya kalau kita kumpulkan mereka dengan satu imam saja, satu masjid. Ya, dengan imamnya yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini dia hafizul Quran ya, sahabat yang penghafal Al-Quran. Ubay bin Ka'ab akhirnya keesokan harinya betul, jadi yang tadinya itu banyak kelompok-kelompok ya, banyak imamnya satu masjid, akhirnya cuma satu saja yaitu Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam. Itu ketika itu jumlahnya 20 rakaat, sholatnya 20 rakaat. Adapun Nabi dengan sahabatnya itu yang cuma 2 malam itu 11 rakaat saja. Karena begitu kebiasaan Nabi itu sholat lailnya baik di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan, beliau tidak lebih dari 13 rakaat, antara 11 sampai 13 saja. Tidak kurang juga, tidak lebih. 11 atau 13 rakaat itu kebiasaan Nabi, baik di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Iya. Adapun Umar, ya itulah sejarahnya kenapa ada 20 rakaat. Itu nanti sejak di zamannya Umar. Dia kumpulkan orang-orang pada malam itu dengan dipimpin salah satu imam yang pernah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi juga yang terkenal, dengan jumlah 20 rakaat tambah 3 witir, 23 rakaat. Itu sejarahnya. Jadi singkatnya, bosnya salat tarawih itu hukumnya bukan bid'ah. Iya. Tapi ada juga orang yang tidak mau salat tarawih. Ada juga, Pak. Dia bilang salat tarawih itu bid'ah, dia bilang.
Karena Nabi cuma 2 malam dia kerjakan, setelah itu Nabi tidak pernah, padahal Nabi hidup di Madinah 10 tahun. Kan Nabi sudah jelaskan tadi, kenapa saya tidak sholat tarawih bersama kalian? Karena khawatir itu diwajibkan, akhirnya berat bagi kalian. Ya, maka Nabi ingin memperingatkan umat ini jangan sampai semakin beban ini semakin banyak. Apalagi sampai berjamaah. Iya, apalagi sampai berjamaah, wajibnya setengah mati. Iya. Jadi tidak benar ya yang mengatakan bahwasanya salat tarawih itu bid'ah. Salat tarawih itu ada contohnya di zaman Nabi, meskipun Nabi cuma 2 malam, dan dihidupkan kembali berjamaahnya itu di zamannya Umar. Nanti setelah itu dilanjutkan lagi dengan zaman Utsman, terus zamannya Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Hasan bin Abi Thalib, kemudian zamannya Muawiyah, dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah, dan seterusnya sampai sekarang. Sampai sekarang terus kaum muslimin di belahan dunia melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Ya, itu disunahkan bagi laki-laki dan perempuan. Bukan cuma laki-laki saja, perempuan juga. Ya, perempuan juga. Ya, disunahkan untuk. Jadi dilaksanakannya itu 2 rakaat. 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, berdiri lagi 2 rakaat. Ya, sampai 8 rakaat. Sampai 8. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir. 3 rakaat ini 3 rakaat witir ada 2 cara. Kalau Nabi biasanya 2 kali salam. Biasanya Nabi 2 kali salam. Artinya salat dulu 2 rakaat ya, dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surah A'la, kemudian membaca surah Al-Kafirun, salam ya, 2 rakaat salam, setelah itu bangkit lagi 1 rakaat. 1 rakaat yaitu membaca surah Al-Ikhlas, dan riwayat lain beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minimal surah Al-Ikhlas. 3 rakaat. Ini yang beliau selalu lakukan, 2 kali salam. Tetapi beliau juga pernah lakukan, tapi jarang-jarang, yaitu 3 rakaat sekaligus tanpa salam, cuma 1 salam saja, bukan 2 salam. Ya. Jadi 3 rakaat tanpa salam, hanya 1 kali salam saja. Ya, beda yang tadi itu cara pertama itu 3 rakaat 2 kali salam. Rakaat di rakaat yang kedua, setelah rakaat yang kedua salam, kemudian bangkit lagi untuk rakaat ketiga kemudian salam lagi. Ya. Jadi terserah kita yang mana yang kita mau pakai di sini. Apa kita mau 2 kali salam, itu yang kebiasaan Nabi, kebiasaannya, atau kita mau 1 kali salam saja. Itu juga pernah Nabi lakukan. Jamaah sekalian. Yaitu berkaitan dengan salat salat tarawih. Kenapa dinamakan tarawih? Tarawih itu kan mufradnya tarwih. Kalau jamaknya tarawih. Apa itu tarawih? Tarawih artinya kita mengistirahatkan kita punya jasad fisik. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu itu kalau sholat tarawih mereka itu panjang-panjang, sampai 2 jam sholatnya. Iya, orang-orang salafus saleh itu dia tarawihnya panjang-panjang. Iya, meskipun 11 rakaat, meskipun 20 rakaat, bahkan ada di antara mereka yang 36 rakaat sholatnya. 36. Sholat tarawih itu, sholat tarawih itu sebenarnya tidak ada ketentuan jumlahnya. Karena sholat tarawih itu sebenarnya sholat malam juga. Ya, tapi kenapa dinamakan sholat tarawih? Sholat tarawih itu karena setiap 4 rakaat orang-orang istirahat semua. Itu yang tarawih, artinya memperistirahatkan dirinya. Karena apa? 4 rakaat itu panjang sekali. Maksudnya 4 rakaat ini bukan 4 rakaat 1 kali salam. Meskipun ada juga sebagian masjid kulihat ya.
Iya, 443. Tapi sebenarnya maaf, ya. Sebenarnya pendapat yang kuat itu dua-dua sebenarnya. Setiap 2 rakaat salam. Ada hadis Nabi mengatakan demikian. Ya, Aisyah mengatakan Nabi itu ya salam setiap 4 rakaat. Ya, Nabi itu melaksanakan sholat tarawih itu 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Tapi ulama mengatakan bukan 4 rakaat 1 kali salam. Itu maksudnya 4 rakaat 2 kali salam. Karena ada hadis lainnya mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi itu hadis itu saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Jadi hadisnya Aisyah itu masih umum dia. Nabi itu melaksanakan tarawih 4 rakaat baru 3 rakaat. Itu maksudnya dijelaskan dengan hadis yang lain. Yang dimaksud adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu maksudnya. Iya. Jadi kesimpulannya adalah kenapa dinamakan tarawih? Karena setiap 4 rakaat orang istirahat. Karena 4 rakaat itu panjang. Iya, bacaannya panjang. Makanya dinamakan tarawih. Iya. Yang abdolnya tarawih itu 1 malam 1 juz. Itu abdolnya. Iya, itu abdolnya. Iya, artinya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran selama 30 hari. Itu abdolnya. Kan begitu di Mekah kan? Mekah Madinah kan begitu ya. Jadi selama 1 bulan itu tamat 30 juz. Di Madinah Mekah itu begitu. Iya. Tapi yang tidak mampu, ya boleh kurang daripada itu. Ya boleh kurang daripada itu. Iya, artinya tidak ada batasan ya, harus 1 juz tidak. Itu cuma abdolnya saja. Ya, semakin lama kita berdiri semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ya, kan pasti beda. Yang berdirinya 2 jam, sholat 1 juz 2 jam. Beda dengan yang cuma setengah jam, kan pasti beda pahalanya. Iya, bahkan ada ulama itu sholat malamnya sampai subuh baru berhenti 100 rakaat. Ada. Iya, 100 rakaat. Bahkan Nabi itu pernah diriwayatkan sampai 1 malam full Nabi. Nabi itu pernah 1 malam full sholat. Bayangkan 8 jam sholatnya Nabi. Iya, begitu panjangnya. Nabi pernah membaca 1 rakaat 5 juz. Nabi pernah membaca 1 rakaat sampai sahabatnya sudah di belakang ini sholat malam ini. Sahabatnya sudah tidak tahan lagi mau ditinggalkan Nabi. Bayangkan. Begitu asyiknya Nabi sholat 1 rakaat 5 juz sampai dibaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa. Iya, hampir 4 juz setengah lebih. Bayangkan Nabi begitu asyiknya. Tapi tentu kembali kepada kemampuan kita masing-masing saja. Ya, apakah jemaah kita tentu belum bisa sampai 1 juz begitu ya. Ya minimal ya, apakah cuma setengah halaman ya atau 1/4 halaman misalnya, silahkan saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Jadi itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana seandainya ada yang sudah sholat bersama imam, sholat tarawih bersama imam ya 11 rakaat. Kita memang disunahkan untuk sholat bersama imam sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma 4 rakaat pulang. Sampai imam selesai. Selesainya kapan? Sampai selesai witir. Karena kata Nabi, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, ya maaf, sholat isya lalu tarawih bersama imam sampai selesai, witirnya sampai selesai, maka dicatat baginya seolah-olah dia sholat 1 malam suntuk semalaman. Bayangkan, meskipun kita cuma sholat bersama imam setengah jam, tetapi sama kita dengan sholat 10 jam lamanya. Tapi sampai selesai kata Nabi, hatta yang sarifa, sampai imam selesai, berarti sampai witir. Iya, sampai witir. Jangan sebelum itu kita pulang cuma 8 rakaat, anggaplah di sini cuma 11 ya. Di sini misalnya, jangan 8 rakaat langsung pulang.
Kenapa pulang? Saya mau tak witir di rumah. Berarti kita tidak dapat keutamaan itu. Berarti kita belum mendapatkan keutamaan apa sholat semalam suntuk. Padahal tinggal sedikit mami, cuma tinggal 3 rakaat mami, tinggal berapa menit. Bersabar dulu. Tapi bagaimana Ustaz? Saya kan mau lagi sholat tahajud. Boleh Pak, Ibu. Silahkan kalau kita mau lagi sholat tahajud. Silahkan. Kan sudah witir Ustaz. Tidak mengapa. Sudah witir. Tapi jangan lagi kita witir setelah itu. Misalnya Bapak Ibu ingin lagi bangun sholat tahajud ya, misalnya jam 2, silahkan 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, semampu kita, 6 rakaat kah, 8 rakaat kah, 10 rakaat kah, tapi jangan lagi witir, karena ada hadis Nabi mengatakan la witrani fi lailatin wahidah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kenapa kita tidak witir lagi? Karena sudah witir bersama imam ya, karena sudah witir bersama imam ya, karena ada juga mengatakan Ustadz, lebih bagus mana Ustadz? Kami sudah witir bersama imam, lalu kami bangun jam 2 malam. Apa kami sholat tahajud atau cukup saja baca Quran tapi tidak sholat? Saya bilang bagus kalau kita sholat lagi, karena membaca Al-Quran di dalam suatu jauh lebih baik, lebih banyak pahalanya dibandingkan membaca Al-Quran di luar sholat. Iya, membaca Al-Quran di dalam sholat ketika berdiri itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran di luar sholat. Iya, jadi sebaiknya sholat semampu kita, misalnya 10 rakaat silakan 10 rakaat, selebihnya baca Quran. Nah, kita kumpulkan dua-duanya, sholat dan baca Al-Quran. Jangan cuma baca Al-Quran saja tapi tidak sholat. Meskipun hukumnya cuma sunnah saja, sholat tahajud. Sekarang sudah terwakili dengan sholat. Jadi sholat tarawih sebenarnya sholat malam juga, cuma di awal waktu namanya. Ya, kalau Nabi itu ya selalunya itu beliau tidur dulu, namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Tidur dulu, karena Nabi itu biasanya beliau bangunnya di sepertiga malam terakhir, yaitu jam-jam 2 sampai subuh, baru anggaplah kurang lebih beliau 2 jam lah sholat lah. Ya, jam 2, jam 3, jam 4 lah beliau selesai. Tapi beliau istirahat sedikit sampai menunggu waktu sholat subuh. Begitu. Itu biasanya. Tapi karena bulan Ramadan itu, maka tidak mengapa dimajukan waktunya. Dan itu pun juga tidak mengapa berjamaah, karena ada contohnya. Karena apa? Kalau kita undurkan waktunya, anggaplah misalnya Uwais Al-Qarni undurkan waktunya tengah malam, saya khawatir tidak ada yang datang. Masih mengantuk orang jam 2 itu. Berat itu bangun jam 2 itu, apalagi datang ke masjid. Nah, makanya kenapa Nabi itu salat tarawihnya di awal waktu kan itu kan. Nabi di awal waktu meskipun cuma 2 malam. Setelah sholat Isya Nabi langsung salat tarawih bersama sahabat. Begitu juga Umar ketika dia kumpulkan itu orang-orang itu 20 rakaat itu juga habis salat Isya. Meskipun yang abdolnya itu sholat malam itu dikerjakan jam 2, itu yang abdolnya, itu yang abdol. Tetapi jangan mencari abdol tapi tidak bisa kita kerjakan. Ustaz kan bagus jam 2, kalau gitu Uwais Al-Qarni tidak usah sholat tarawih setelah sholat Isya. Bagaimana kita sepakat saja? Terserah bapak saja kalau mau sepakat. Bisa saja kalau bapak sepakat dengan ibu-ibu semua mau dari awal Ramadan sampai 30 Ramadan sholat jam 2, boleh-boleh saja. Tapi saya khawatir tidak ada yang datang, kecuali beberapa orang saja. Karena bukan perkara yang gampang bangun jam 2 itu, apalagi udah terbiasa. Ya, makanya kenapa dimajukan? Kan enak kan? Habis sholat Isya langsung tarawih, witir, setelah itu bebas boleh tidur. Meskipun tidak bisa lagi bangun, tak jadi masalah. Karena sudah sholat malam, sudah terwakili. Seandainya kita tidak bangun lagi tengah malam jam 2, tidak apa-apa, karena sudah sholat di awal malam, sudah cukup itu. Meskipun ada orang yang masih lagi semangat lagi, ada lagi semangat mau bangun, silahkan. Ya, cukup Pak ya. Ya, karena ini waktu yang terbatas, masih banyak pertanyaan ya, silakan. Ya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, Bu, silakan. Ada dari ibu bapak. Kalau dulu saya Ustaz, kabarnya seperti saya mau tanyakan. Ya Pak.
Saya banyak saya bertanyakan. Mulai dari Ustaz. Saya termasuk sering mendengar juga seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa selesai sholat witir itu masih bisa sholat lagi di tengah malam. Yang selama ini saya ragu, Ustaz. Saya ragu apakah memang ada pernah dicontohkan Nabi atau sahabat yang seperti itu, Ustaz. Artinya saya selama ini ragu tuh. Padahal sudah beberapa penceramah yang termasuk di video-video itu sampaikan seperti itu, Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Iya. Nabi pernah, Pak. Iya, setelah Nabi witir, ya beliau melaksanakan lagi sholat 2 rakaat. Iya, tapi cuma 2 rakaat saja. Ya, setelah witir, beliau pernah melaksanakan lagi sholat 2 rakaat. Ya, tapi sekali lagi Nabi itu kenapa beliau hanya melaksanakan 2 rakaat saja, tidak banyak, jangan sampai nanti orang-orang tambah sulit ini sudah 11 rakaat ditambah lagi berapa rakaat ya setelahnya, ya akan semakin sulit ini, semakin banyak ini sholat-sholat sunnah. Dari sinilah sehingga para ulama mengatakan Nabi melaksanakan 2 rakaat setelah witir itu menunjukkan bahwasanya boleh kita melaksanakan sholat sunnah lagi, tahajud, ya meskipun sudah melaksanakan sholat witir. Dan Nabi setelah sholat sunnah 2 rakaat beliau tidak lagi sholat witir. Iya, begitu. Iya, jadi ulama dari situlah sehingga berpatokan bahwasanya ya siapa yang sudah witir dan mau melaksanakan sholat lagi di tengah malam atau di akhir malam, maka boleh ya berdasarkan hadis tadi, apakah dia mau 2 rakaat kah, 4 rakaat kah, 6 rakaat kah, maka dia boleh, namun tidak lagi melaksanakan witir. Itu fatwa-fatwa para ulama, ya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya, itu membolehkan, ya membolehkan. Ya. Dari Bapak Ibu, kalau ada Ibu, apa doa hati silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ceramah itu katanya afdalnya salat witir itu malam sudah sudah salat tarawih lain langsung dengan witir. Dan selama ini saya kan biasa lakukan seperti yang tadi dijelaskan. Saya selama ini tidak sholat 1 malam suntuk karena setiap 8 rakaat saya tinggalkan masjid, pergi lanjut tidur, lanjut 8 rakaat lagi baru saya witir. Jadi selama ini yang saya lakukan Ustaz jelaskan witir bisa witir ini sudah ikut di imam, karena kalau tidak itu imam tidak ikut satu sholat suntuk ya tidak ada penjelasan ya, bagaimana kira-kira pada Ustaz saya lakukan begitu. Iya, boleh apa ya witir itu ya abdolnya yang di akhir malam juga, di akhir malam ya, di akhir malam. Cuma kan masalahnya kita sholat tarawih kan di awal malam ini Pak. Iya, kecuali kalau tarawihnya di akhir malam ya langsung anggaplah tarawihnya jam 2 malam. Setelah selesai jam 3 langsung witir. Tapi kan sekarang kan kita sholat malamnya dimajukan. Iya, jadi sholat tarawih kan sholat malam sebenarnya. Cuma dimajukan waktunya di awal waktu. Kenapa dimajukan? Untuk mempermudah umatnya. Iya, seandainya sholat tarawih itu jam 2 akan sulit orang kerjakan. Makanya Nabi majukan. Kenapa Umar juga majukan setelah sholat Isya? Itu mempermudah. Makanya kata Nabi, siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ditulis pahala baginya 1 malam suntuk, sholat malam suntuk. Itunya artinya bersama imam sampai selesai. Imam kan selesai sampai witir, bukan cuma 8 rakaat. Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaannya sampai selesai. Tapi kalau Bapak
mau 8 rakaat saja, mau witir di rumah boleh-boleh saja, sah sholat Bapak. Tapi Bapak tidak mendapatkan pahala sholat 1 malam suntuk, tidak dapatkan Pak. Tapi Bapak sah sholatnya. Silakan Bapak mau witir di akhir malam. Ya begitu Pak. Saya tahu sedikit. Nanti mulai Ramadan ini saya lupa saya punya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya Pak. Iya, begitu Pak. Saya akan menunggu sejenak. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada ketika tuh mic-nya Bu kalau ada. Oh ya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, tahun lalu saya ikut di Masjid Raya itu sholat artinya H-10 sebelum Lebaran, jadi hari-hari ganjil itu. Jadi di situ ramai dan minta ampun Pak Ustaz. Jadi di situ sudah dikumpul semua sholat tobat, hajud, hajat, salat tasbih. Jadi saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana pelaksanaan salat seperti ini? Makasih Pak Ustaz. Iya. Salat hajat, tasbih, surat taubat begitu ya, Ibu. Tarawih tetap tarawihnya Pak Ustaz. Jadi jam 1 malam sudah mulai yang salat tasbih. Saya urutannya saya lupa Pak Ustaz. Jadi jelas tasbih, hajat, tahajud, tobat. Iya. Itu semuanya berjamaah Bu ya? Semuanya salat. Iya Pak Ustaz. Dan dari berbagai macam penjuru datang Masjid Raya itu full. Ya artinya salat tobatnya berjamaah. Berjamaah semua Pak Salat Ustaz. berjamaah semuanya. Iya. Iya. Tentang salat tobat ya ada dalilnya. Tentang salat tobat ada dalilnya. Ya, begitu juga salat apa lagi itu Bu? Tasbih. Ya, kalau salat tasbih itu diperselisihkan hadisnya. Ada mengatakan hadisnya lemah. Ya, salat tasbih itu diperselisihkan hadisnya. Ya, ada yang mengatakan tidak mengapa lemah tapi dia masuk dalam fadilah amal. Ya, sebagian ulama membolehkan ya berhujjah berdalil dengan hadis-hadis lemah pada fadilah amal. Ya. Kemudian salat apa lagi, Bu? Salat hajat, tahajud. Iya, salat hajat ya ada juga mengatakan salat hajat itu sama dengan salat istikharah juga. Ya. Jadi boleh-boleh saja Bu. Ya, semuanya boleh-boleh saja. Ya, boleh saja dikerjakan karena semuanya ada hadisnya meskipun tadi salat tasbih tadi itu diperselisihkan hadisnya. Ada mengatakan hadisnya lemah, ada mengatakan tidak mengapa lemah, yang penting dia masih dalam koridor namanya fadilah amal, bukan masalah hukum. Jadi kesimpulannya Ibu boleh. Boleh. Ya, demikian. Iya. Kalau itu sholat tasbih memang tidak pernah dilaksanakan Nabi. Itulah Pak, saya katakan tadi ada hadisnya Pak, tapi hadisnya lemah. Itu maksudnya hadisnya lemah itu Pak. Itu maksudnya boleh jadi ada perawinya itu yang hafalannya tidak kuat misalnya. Ada perawi hadisnya ini kan, hadis ini kan Pak dari Nabi kemudian sampaikan sahabat, kemudian tabiin, itu ada berapa generasi Pak. Boleh jadi ada perawinya itu yang hafalannya tidak kuat. Jadi boleh jadi itu hadisnya bukan hadis Nabi sebenarnya. Iya, jadi begitu Pak. Iya, jadi mengenai tentang sholat tasbih itu ulama mengatakan bahwasanya itu hadisnya lemah. Tapi saya katakan tadi bahwasanya hadis yang lemah sebagian ulama mengatakan boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Iya, begitu. Silakan barangkali Bapak Ibu Pak Adi. Iya, silakan Pak Adi. Tarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan perbedaan sholat idnya. Kalau misalnya kesalahan ada biasa berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat. Biasanya saya dengar itu kan ada kalau sudah masuk misalnya sahur masih puasa kan malam. Jadi kalau misalnya sebaliknya juga begitu misalnya. Jadi kalau misalnya yang benar misalnya yang cepat
paham, berarti pemerintah yang haram misalnya puasanya karena kan dia puasa di bulan Syawal, sudah masuk Syawal. Tapi kalau misalnya yang cepat, pemerintah benar, berarti semestinya yang lambat harus menambah karena kurang. Gimana Ustaz kalau misalnya tidak menambah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Jadi ya, jika terjadi perbedaan pendapat, maka yang sebaiknya kita ikuti pemerintah. Ya, karena itu begitu kaidahnya, Pak. Ya, kaidahnya. Ya, hukmul hakim itu kaidah fikih mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya, apabila pemerintah sudah memutuskan, maka itu akan menghilangkan perbedaan. Ya, kan belum lagi nanti ada dari kelompok ini lagi, kan terkadang sampai 3 versi ya. Ya, ada 3 versi itu orang sholat Id itu, Pak. 3 versi, bukan cuma 2 versi. 3 versi. Ya, maka karena kita berada di negara Indonesia dan ada pemerintahannya dan situ juga ada para ulamanya, ya, dan mereka sudah memutuskan, maka kita sebagai warga negara sebaiknya, saya katakan sebaiknya, ikuti pemerintah supaya kita tidak bingung kita mengikuti yang mana ini, karena banyak ormas-ormas ini yang ada dan menetapkan berbeda-beda juga, bukan cuma 2 versi, 3 versi, bahkan bisa sampai 4 versi. Iya, 4 kali id berbeda. Iya. Dan itu juga berdasarkan fatwa para ulama Saudi seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Bila terjadi, kata mereka, bila terjadi khilaf, perbedaan tentang Ramadan, kapan Idul Fitri, maka kata para ulama besar seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ini ulama Saudi ya, mengatakan ikutilah pemerintah kalian. Begitu. Dia tidak mengatakan ikutilah pemerintah Saudi, enggak. Meskipun Saudi sudah terlihat misalnya. Meskipun Saudi sudah terlihat, kita belum. Itu Syekh bin Baz mengatakan ikutilah pemerintah Saudi, tidak ada. Karena pemerintah Saudi lain juga dengan pemerintah kita. Kita juga punya namanya matla yang berbeda. Tempat terbitnya bulan itu berbeda karena jarak yang jauh. Ya, pernah terjadi, ini hadis Quraib, hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim. Atau ketika Quraib, panjang ya kisahnya ini. Ini menunjukkan, saya ambil singkatnya saja. Ya, Muawiyah ini di zamannya Muawiyah menjadi khalifah ketika itu. Tapi Ibnu Abbas, Muawiyah di Syam ya, sekarang Syria. Sekarang Ibnu Abbas itu sahabat Nabi juga, sama-sama sahabat Nabi. Cuma Muawiyah dia khalifah. Ini terjadi pada dinasti Umayyah ya, khilafah Umayyah. Jadi terlihat itu bulan ya, malam Jumat itu terlihat bulan di Syam. Tetapi di Madinah bulan terlihat itu, masuknya bulan Ramadan itu malam Sabtu. Berbeda kan? Beda anunya puasanya. Puasanya penduduk Syam hari Jumat karena terlihatnya malam Jumat, sedangkan puasanya penduduk Madinah hari Sabtu karena terlihatnya malam Sabtu. Begitu juga lebarannya berbeda dia. Ya, berbeda juga. Artinya karena perbedaan matla, perbedaan terbitnya bulan. Ya, oleh karena itulah sehingga meskipun Saudi terlihat misalnya, Indonesia belum terlihat bulan. Kan kita itu berpuasa atau berlebaran itu karena melihat bulan. Kata Nabi, idza ra'aitumuhu fasumuh wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Dalam riwayat lain mengatakan fa akmilu iddata sya'bana salasina. Apabila kalian telah melihat bulan, melihat dengan mata kepala atau dengan alat teleskop, terlihat hilal Ramadan, maka berpuasalah kalian. Jika kalian telah melihat hilal Syawal masuk lebaran, maka berlebaranlah kalian. Namun jika kalian terhalangi dari melihat bulan karena faktor cuaca, kabut, mendung, awan, maka genapkanlah puasa menjadi 30. Yang genapkanlah Sya'ban menjadi 30. Jadi itu Pak. Jadi jangan kita menghukum pemerintah itu salah. Kenapa dia lambat menetapkan Syawal, berarti dia haram dong. Subhanallah. Jangan, itu kita namanya membuat kekacauan Pak. Berarti orang-orang yang ikut pemerintah salah semua berarti.
Salah semua berarti. Ini ada sebagian yang mengatakan begituan. Siapa ikut pemerintah berarti salah. Karena dia apa, berpuasa di 1 Syawal, haram hukumnya. Siapa yang mengatakan demikian? Karena pemerintah. Siapa yang mengatakan pemerintah salah? Karena pemerintah sudah melihat hilal Ramadan itu, hilal Syawal itu belum terlihat. Jika belum terlihat, maka digenapkan bulan Ramadan menjadi 30. Itu hampir berulang begitu, Pak. Sampai itu orang bingung, kita puasa ke hari ini tidak puasa karena sudah ada orang berlebaran ini. Makanya kalau saya sih sebaiknya kita sebagai warga negara ikuti pemerintah. Itu yang lebih aman. Karena pemerintah itu ada juga ulama-ulama di situ. Kalau semuanya orang tetap akhirnya banyak versi anti. Belum lagi dari kelompok ini menetapkan tanggal segini. Masyarakat bingung yang mana mau diikuti. Ya, makanya kata tadi Kaidah mengatakan apabila pemerintah sudah tetapkan, maka itulah menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang terjadi. Begitu, Pak ya. Ya, jadi tidak benar kalau ada mengatakan siapa ikuti pemerintah yang puasanya yang lebarannya terlambat, maka itu haram. Tidak benar, Pak. Justru dia yang bisa haram juga. Kenapa? Karena puasanya kurang. Makanya jangan saling menyalahkan. Kalau mau silakan, artinya kalau mau lebaran silakan pergi lebaran, tapi jangan provokasi orang. Ada tuh provokator begitu, Pak. Kalau Anda mengatakan ini 1 Syawal, silakan. Anda berlebaran sendiri dengan kelompok Anda. Tapi jangan Anda salahkan orang yang tidak berlebaran dengan Anda dengan mengatakan berarti Anda haram karena Anda berpuasa pada bulan Syawal. Nauzubillah. Ini namanya, Pak, membuat perkelahian, Pak. Itu orang bisa berkelahi, Pak. Gara-gara itu lebih kita diam saja daripada mulut ini berbicara tanpa ilmu. Kita hidup di negara Indonesia, ada aturannya. Jangan sembarang. Apalagi membuat provokasi, mengatakan haram. Subhanallah, ini masalah ibadah ini. Ya, demikian, Pak. Barangkali masih ada Bapak Al-Fawzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertanyaan ceramah Ramadan. Ya. Apakah ada dalilnya setelah umpamanya tarawih kita ada ceramah Ramadan? Sesudah sebelum tarawih. Ya. Jadi tentang ceramah itu, Pak. Ya, ceramah itu di bulan tarawih itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena itu momennya orang berkumpul di situ. Iya, karena apa? Jarang kan umat Islam berkumpul dengan jumlah yang banyak kan, apalagi ibu-ibu, jarang sekali. Iya. Maka itu momennya di situ. Maka tidak mengapa di situ diadakan ceramah. Iya, jadi yang menjadi patokan itu kan ceramahnya, tapi momen tarwihnya itu, momen kesempatannya orang berkumpul itu. Iya. Makanya setiap masjid itu ya biasa melaksanakan ceramah sebelum tarwih. Iya. Kenapa sebelum tarwih? Karena orang akan menunggu sholat tarwih. Kalau setelah sholat tarwih syahwat pulang semua orang, tidak ada yang menunggu. Iya, pulang semua. Karena dong capek makan sholat ini, akhirnya lapar tuh, mereka mau pulang, maka diadakan sebelumnya. Itu pun juga tarwih ceramahnya jangan panjang-panjang juga. Ya minimal 15 sampai 20 lah, ya begitu. Jadi hukumnya apa? Boleh. Iya, boleh. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang menjadi momen itu tarwihnya, bukan ceramahnya. Ceramah itu tambahan saja, sebagai tambahan saja karena waktunya orang berkumpul. Ya, meskipun di zaman Nabi tidak ada, karena Nabi cuma dua itu saja. Iya, tidak ada yang diriwayat itu tidak ada. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang bid'ah. Iya, karena dia hanya ceramah. Kecuali kalau ada ritual-ritual khusus, ya itulah juga. Ini cuma ceramah saja, karena ceramah itu memberikan pencerahan kepada umat ya terkait bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan itu. Dan itu susah sekali dikumpulkan kecuali di bulan Ramadan ini. Susah sekali mengumpulkan orang, susah sekali. Coba makin adakan acara-acara, susah sekali orang datang. Seperti sekarang kan, berapa orang yang datang?
Berapa orang yang datang? Coba nanti tarawih penuh ini, saya yakin Pak, sampai ke sana, sampai ke jalan penuh di mana-mana. Kesempatan ini orang ceramah di situ. Sampaikan ini pentingnya sholat berjamaah. Ya, bagaimana kita adab-adab berpuasa, kesempatan itu Pak. Iya. Oleh karena itulah masjid-masjid kesempatan mengadakan kegiatan ceramah itu, meskipun tidak juga wajib setiap malam. Iya, meskipun sebaiknya setiap malam supaya orang mendapatkan pencerahan terus. Itu kan cuma 1 bulan gitu. Nggak sama kalau setiap bulan. Ya, itu baru orang bosan. Ini kan cuma 1 bulan, Ji. Itu pun cuma 20 menit. Dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Banyak sekali ilmu. Kalau kita mau merekam, coba sampai kita rekam itu ya. Banyak sekali 30 malam, 30 judul ceramah kita dapatkan. Itu kita menambah kita punya keimanan dan keilmuan kita. Jadi hukumnya, apa hukum ceramah setelah tarawih? Boleh. Boleh. Hukumnya adalah boleh. Ya, insyaallah boleh. Nah. Ada lagi, Pak? Ibu, masih ada Ibu? Mau saya sedikit berkata sedikit yang teknisnya tarawih Ustaz kan 2 sampai 8. Iya. Apakah setelah 8 itu kita bisa langsung 21 begitu atau bagaimana? Coba itu teknisnya itu sampai 8 kemudian langsung lagi 21 begitu. Iya, sebagaimana tadi saya sampaikan Pak, boleh 21 artinya 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi. Nah, maksud saya sampai di 8 Ustaz. 8 kali. Iya, 8. Iya. Yang dianggap witir itu yang 3 Ustaz. Iya. Yang dianggap witir yang 3. Iya, 3. Jadi apakah ada jeda waktu untuk membedakan yang 8 ini dengan yang 3 ini? Maksudnya saya pikir 8 ini ceritanya. Iya. Apakah yang 3 ini ada sedikit jeda waktu dulu? Saya biasanya masjid berdoa dulu. Iya. Atau ada Iya. apa, Boleh jeda sedikit Pak. Jeda sedikit. Kan Nabi begitu Pak. Nabi setiap 4 rakaat jeda sedikit. Iya. 2 ya. 2 kan langsung berdiri lagi. 4 jeda. 4-nya jeda. Apa biasa namanya seperti itu kalau jedanya itu apakah di? Dan tidak ada yang berjamaah, masing-masing saja, terserah. Barangkali ada yang mau buang air kecil, ada yang mau minum, ada yang meluruskan kaki, ada yang mau berzikir, ada yang berdoa, bebas. Tidak ada berjamaah begitu. Tidak ada doa berjamaah, tidak ada. Tapi setelah 4 rakaat istirahat dulu orang Pak. Oh, tapi di sini biasanya tidak, maksudnya sebagian besar pasti tidak nanti selesai 8. Boleh Pak, boleh. Itu di zaman Nabi, sahabat itu kenapa? Karena panjang mereka, bacaannya panjang, makanya istirahat dulu, makanya kakinya digini-ginikan dulu. Bayangkan ini 1 jam berdiri 4 rakaat. Iya, kalau kita kan cuma sebentar, paling cuma 10 menit 4 rakaat kan, sebentar. Enggak apa-apa, enggak perlu pakai jeda, terus. Salam 2 rakaat berdiri lagi. Salam 2 rakaat berdiri lagi. Kenapa? Nanti yang 8 istirahat. Itu ada zikir tertentu di situ Ustaz? Tidak ada. Ada biasa masjid saya ada sama. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau mau zikir masing-masing boleh, istighfar, berdoa, boleh baca Quran, ada yang mau pergi buang air kecil. Jadi kalau bisa kasih jeda sedikit. Tarik nafas. Iya, tarik nafas sedikit. Bayangkan 8 ini non stop kan. Orang perlu juga istirahat sedikit, ya. Istirahat sedikit minimal misalnya mau luruskan badan misalnya atau apakah begitu. Ya, misalnya berapa menit, kasih berapa menit misalnya 2 menit, 3 menit misalnya. Ya, setelah itu baru witir. Witir kita tahu witir 3 rakaat, 21 kita tahu 21 atau sekali 3 sekali salam. Dijelaskan supaya makmum tidak bingung. Ustaz mungkin mau tambahkan. Ya. Oh ya boleh. Ya tapi sampaikan bahwasanya kita di UAS Al-Qarni ini witirnya 3 rakaat sekali salam saja, begitu supaya jamaah tahu. Oh begitu, iya. Tapi ada sebagian juga di tempat dia 21. Nanti Ustaz Bosan bagaimana Ustaz nanti kita teknisnya? Oh iya, karena dia yang imam Ustaz. Iya.
supaya jemaah kan sudah ada yang perempuan juga bisa dengar, nanti tidak perlu lagi sampai Ustaz kan banyak jemaah, artinya Ustaz Kosa bisa sampaikan nanti teknisnya pada saat kita taruhi ya yang imam berarti dia sampaikan sekarang, oh ini kita pakai. Iya. Ya, bagaimana Ustaz? Ya. Untuk witir 3 rakaat sekali salam. Oh 3 rakaat. Iya, boleh. Jadi dua. Ya, kebanyakan saya mengikuti kumpulan Yang akan berapa? Ada istirahat. Iya. Berapa ada istirahat? Iya. Istirahatnya terserah mau berapa menit saja. Tidak ada jadi ketentuan, terserah. Iya. Begitu. Selesai kelas 3. Iya. Iya, kita sampaikan witir ya. Ya. Hah? Tidak ada Pak. Tapi mau berdoa masing-masing boleh. Mau setelah witir mau berdoa masing-masing boleh. Tapi masing-masing tidak ada berjamaah. Soalnya masing-masing. Ya. Karena soalnya begini Ustaz, Ya. ada beberapa itu ada semacam mana diucapkan itu selesai rakaat. Saya tidak ingat apa yang dibaca itu, tapi ya termasuk ada biasa itu dibaca selesai dua. Makanya saya bilang, apakah memang dasarnya ada itu? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Iya, jadi karena tidak ada dasarnya sebaiknya ditinggalkan saja. Iya. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar dari para sahabat Nabi, tidak ada. Dari Nabi tidak ada. Iya, Nabi sholat 2 malam itu tidak ada diselingi dengan bacaan-bacaan itu, tidak ada. Tapi kalau kita mau setelah 4 rakaat kita mau baca Quran boleh, mau berzikir boleh, berdoa boleh, tapi masing-masing saja. Seandainya 4 rakaat itu jedah. Iya, seandainya. Iya, kalau ada jedah berarti tidak usah, langsung saja terus. Nanti yang 8 berhenti sedikit saja berhenti berapa menit, 1 menit atau 2 menit. Setelah itu umumkan witir 3 rakaat 1 kali salam begitu. Ya kemudian barangkali Bapak Ibu diharapkan juga setelah selesai bisa nanti tetap di masjid untuk kita seperti biasa. Oh iya. Ada yang disiapkan dari Ibu. Kan mohon Ustaz untuk